Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Randy Tukasman, saya merupakan ketua dari kelompok 3. Terima kasih kepada teman-teman yang telah menyaksikan video ini. Nah, pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 3 akan menjelaskan mengenai sebuah materi di mata kuliah pengantar ekonomi makro, salah satu bab yaitu mengenai penawaran uang dan kegiatan ekonomi negara. Nah, oleh karena itu, teman-teman bisa saksikan. Sebelumnya, saya akan membahas mengenai teori keuangan. Jadi, teori keuangan ini sebelum teori keuangan Keynes yang kita ketahui sama-sama ketahui, ada beberapa teori menurut pandangan klasik, yaitu mengenai teori penawaran uang. Nah, ada dua teori yang terkenal. Teori diantaranya itu yang terkenal adalah mengenai pertama, teori sisa nilai atau cash balance theory, dan yang kedua adalah teori kuantitas uang atau quantity of money theory. Nah, kedua dari teori ini akan kita bahas lebih lanjut pada kesempatan kali ini. Sebelum kita membahas kedua teori itu, ada baiknya kita harus mengetahui terlebih dahulu mengenai persamaan pertukaran, di mana persamaan pertukaran itu memiliki rumus seperti yang tertera di atas PowerPoint. Itu merupakan MV sama dengan PT. Kemudian ada juga MVY sama dengan Y. Nah, lalu apa sih MV sama dengan PT dan juga MVY sama dengan Y? Jadi kan MVY sama dengan Y ini merupakan rumus lain dari persamaan pertukaran ini. Nah, kita harus tahu dulu MVPTY itu apa. Jadi M itu merupakan penawaran uang, di mana ini adalah materi kita saat ini. Kemudian V itu merupakan laju peredaran uang pada saat ini. Dan kemudian P itu adalah price, atau yang kita sama-sama ketahui adalah tingkat harga. Dan T itu adalah barang yang beredar, jumlah barang yang beredar. Lalu, Y itu kita sudah mengetahui ya, Y itu merupakan pendapatan nasional, simbol pendapatan nasional. Jadi, kita bisa menggunakan pendapatan nasional untuk menghitung persamaan pertukaran ini. Lalu, kenapa berbeda? Karena pendapatan nasional itu jumlahnya lebih kecil dari jumlah barang yang beredar dari PT tadi. Kenapa lebih kecil? Jadi ada arti T merupakan jumlah barang dalam ekonomi ini. Ada beberapa arti, ada dua arti. Yang pertama adalah yaitu merupakan nilai fisikal, bukan nilai uang. Itu yang harus kalian perhatikan dan kalian simak baik-baik. Kemudian yang kedua itu adalah barang yang beredar ini nilainya mencakup dari barang yang jadi maupun barang setengah jadi. Jadi tidak hanya barang jadi, tapi barang setengah jadi pun juga mencakup pada jumlah barang dalam ekonomi ini. Itulah mengapa pendapatan nasional itu lebih sedikit jumlahnya dibandingkan barang yang beredar, karena barangnya itu mencakup barang nilai setengah jadi maupun jadi, sementara pendapatan nasional hanya menghitung barang yang jadi saja. Nah, itulah mengapa ada baiknya kita harus mengetahui persamaan itu terlebih dahulu. Langsung saja, selanjutnya kita masuk ke teori yang pertama, yaitu teori kuantitas uang. Jadi ada sebuah penawaran mengenai penjelasan mengenai teori ini, yaitu perubahan dalam penawaran uang akan menimbulkan perubahan yang sama tingkatnya ke atas harga, dan perubahan kedua variabel tersebut ke arah yang sama. Nah, ada dua asumsi mengenai teori kuantitas uang ini. Jadi itu asumsi dan pandangan teori kuantitas uang ini ada dua. Yang pertama itu adalah laju peredaran uang tetap. Apa sih maksudnya laju peredaran uang tetap? Nah, jadi itu ada sebuah faktor teknikal pada keuangan, pada perekonomian tidak berubah. Maksudnya faktor teknikal ini apa saja? Ya seperti kepadatan penduduk, cara untuk mendistribusikan barang, kemudian cara untuk membayar, itu tidak berubah. Jadi, masyarakat itu menggunakan uang secara tetap dan tidak berubah jumlahnya. Karena faktor teknikal tadi tidak akan berubah dan tidak berpengaruh terhadap peredaran uang. Kemudian yang kedua adalah kesempatan kerja penuh tercapai, di mana itu tuh mengatakan setiap barang itu nantinya pasti akan dibeli oleh masyarakat, dan untuk memaksimumkan keuntungan itu pasti perusahaan akan selalu menambah produksi mereka pada saat kesempatan kerja penuh tercapai. Nah, kenapa sih masyarakat akan selalu membeli? Karena berapapun jumlahnya barang yang beredar itu, masyarakat pasti tetap akan membelinya, pasti akan habis terjual. Itulah mengapa perusahaan akan menambah tadi, dan pada akhirnya kesempatan kerja penuh pun akan tercapai. Nah, kemudian ada salah satu contoh soal seperti bisa kita lihat di PowerPoint. Contoh soalnya itu adalah
Jika T sama dengan 500, kemudian penawaran uang adalah 200, dan laju peredaran uang 5, maka berapakah tingkat harga yang berlaku pada saat itu? Jadi kan kita sudah tahu kan, rumusannya itu MV sama dengan PT. Sementara kita sudah mengetahui M, mengetahui V, dan mengetahui T-nya. Tapi kita tidak mengetahui P-nya berapa. Nah, jadi cara untuk mencarinya ialah kita masukkan rumus tadi, MV sama dengan PT, dan M-nya kita masukin, V-nya kita masukin, T-nya kita masukin berapa? 200 dikali 5 sama dengan P dikali 500. Nah, sudah kita cari menjadi 1000 sama dengan 500P. Artinya 1000 dibagi 500 sama dengan 2. Jadi, P atau price atau tingkat harga yang berlaku itu adalah 2. Nah, kemudian yang kedua merupakan teori sisa tunai. Jadi teori sisa tunai ini sebenarnya adalah materi dari teman saya yang masih dibahas lebih lanjut oleh teman saya. Saya hanya akan menyampaikan pengantar saja mengenai teori sisa tunai ini. Jadi teori sisa tunai ini dikemukakan oleh Alfred Marshall di Cambridge. Dan teori sisa tunai ini menerangkan mengenai sifat hubungan di antara penawaran uang dan juga tingkat harga. Nah, di mana rumus dari teori sisa tunai ini adalah M sama dengan KPT. MP sama T itu sama aja sih dengan sebelumnya rumusnya. M itu adalah penawaran uang, P itu price atau tingkat harga, dan T itu merupakan jumlah barang yang beredar. Lalu yang berbeda ini adalah K. K ini adalah bagian dari pendapatan masyarakat, di mana bagiannya ini dipegang masyarakat dalam bentuk tunai. Dan biasanya itu sekitar 20%, berarti itu tuh artinya K itu sejumlah 1/5. Nah, jadi itulah sedikit pengantar mengenai teori sisa tunai. Dan selanjutnya akan dibahas lebih lanjut oleh teman saya. Demikianlah yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Selanjutnya saya beralih kepada teman saya. Baik, saya Arjowita Endasari. Di sini saya akan menjelaskan kritik-kritik ke atas teori kuantitas uang. Jadi, seperti yang kita ketahui, pandangan-pandangan mengenai teori kuantitas uang ini banyak mendapat sokongan yang kuat dari para ahli ekonomi. Jadi, para ahli ekonomi yang memberikan landasan-landasan maupun teori-teorinya mengenai teori kuantitas uang ini biasa disebut dengan golongan monetaris. Jadi, golongan ini berpendapat bahwa pemerintah itu harus mengatur penawaran uang sehingga inflasi tersebut dapat dihindari dan memperkuat perekonomian suatu negara. Nah, namun golongan-golongan lain yaitu yang biasa disebut dengan golongan Keynesian memiliki pandangan yang berbeda dengan golongan monetaris. Jadi golongan Keynesian ini berpendapat bahwa teori kuantitas uang ini memiliki beberapa kelemahan. Nah, kritik-kritik atas teori kuantitas uang ini yang pertama yaitu adalah pemisalan bahwa T adalah tetap kurang tepat. Nah, jadi para ahli ekonomi klasis itu berpendapat bahwa kesempatan kerja penuh itu selalu tercapai. Jadi jumlah barang maupun jasa dalam perekonomian itu tidak dapat ditambah, maka T itu adalah tetap. Nah, sedangkan golongan Keynesian ini memiliki pandangan yang berbeda. Jadi golongan Keynesian berpendapat bahwa jumlah kesempatan kerja itu tidak selalu terpenuhi karena banyak kegiatan-kegiatan perekonomian yang tidak menggunakan faktor-faktor produksi tersebut secara penuh sehingga banyak menyebabkan pengangguran, maka T itu dapat diubah. Nah, yang kedua itu adalah laju peredaran uang itu tidak selalu tetap, baik dalam jangka pendek maupun dalam jangka panjang. Nah, pengangguran yang tinggi menyebabkan pengeluaran masyarakat tersebut menjadi lebih berkurang sehingga laju peredaran uang itu menjadi lebih lambat. Nah, inflasi itu menyebabkan seseorang lebih senang berbelanja sekarang daripada waktu yang akan datang sehingga laju peredaran uang itu menjadi lebih cepat. Nah, dalam jangka panjangnya perkembangan maupun kemajuan instansi keuangan itu mengurangi sisa tunai sehingga dapat mempercepat laju peredaran uang.
Nah, yang ketiga adalah perhubungan di antara penawaran uang dan harga adalah jauh lebih rumit dari teori kuantitas uang. Jadi, apabila misalnya terjadi pengangguran, maka MP sama dengan PT. Nah, itu tidak dapat digunakan untuk menerangkan bagaimana perubahan uang dan harga dapat mempengaruhi jumlah produksi barang maupun jasa. Yang keempat itu adalah teori kuantitas, hanya memperhatikan fungsi uang sebagai alat untuk kegiatan tukar menukar. Nah, dalam persamaan MP sama dengan PT, masyarakat dianggap hanya menggunakan uang untuk kegiatan transaksi. Nah, yang kelima itu adalah teori kuantitas uang, mengabaikan efek perubahan penawaran uang ke atas nilai suku bunga. Jadi, hal ini disebabkan karena dalam teori klasik, nilai suku bunga itu dipengaruhi oleh penawaran tabungan dan permintaan tabungan untuk investasi. Oke, yang selanjutnya adalah teori keuangan Keynes. Jadi di teori keuangan Keynes ini menerangkan 3 hal. Yang pertama adalah tujuan masyarakat meminta atau menggunakan uang. Yang kedua adalah faktor-faktor yang menentukan tingkat bunga. Yang ketiga adalah efek perubahan penawaran uang ke atas kegiatan ekonomi negara. Nah, tujuan memegang uang. Tujuan memegang uang itu ada 3. Yang pertama adalah permintaan untuk transaksi, permintaan untuk berjaga-jaga, dan permintaan untuk spekulasi. Permintaan untuk transaksi. Dalam hal ini, uang berfungsi sebagai alat dalam kegiatan transaksi jual beli barang maupun jasa. Misalnya, kita membeli makanan ataupun pakaian, kita dapat menggunakan uang sebagai alat tukar menukarnya. Tidak hanya itu, uang bisa kita gunakan juga untuk kegiatan jual beli. Misalnya kita menjual rumah maupun aset seperti itu. Nah, yang kedua itu adalah permintaan uang untuk berjaga-jaga. Dalam hal ini, uang berfungsi sebagai simpanan untuk masa depan yang tidak pasti, terutama misalnya dalam hal kesusahan. Apabila misalnya kita mengalami sakit maupun kehilangan pekerjaan, maka kita dapat menggunakan simpanan uang kita tersebut untuk membiayai kebutuhan hidup kita maupun pengobatan kita di waktu yang akan datang. Nah, sebaliknya, apabila misalnya di masa depan yang akan datang kita mengalami kesejahteraan yang baik, kita dapat menggunakan uang yang telah kita simpan tadi untuk membeli aset-aset seperti saham, rumah, maupun yang lain sebagainya. Nah, yang ketiga adalah permintaan uang untuk spekulasi. Nah, jadi maksudnya itu adalah kita menyimpan uang untuk membeli surat-surat berharga maupun saham. Namun, hal ini dipengaruhi oleh tingkat suku bunga. Apabila tingkat suku bunganya tinggi, maka masyarakat akan berbondong-bondong untuk membeli saham maupun surat-surat berharga tersebut. Namun apabila misalnya suku bunga tersebut rendah, maka masyarakat akan memilih untuk menyimpan uangnya dan tidak akan membeli surat-surat berharga maupun obligasi tersebut. Nah, oke, yang selanjutnya adalah permintaan uang dalam grafik. Dalam hal ini ada 2 kurva, yaitu yang pertama adalah kurva permintaan uang untuk transaksi dan berjaga-jaga, dan kurva permintaan uang untuk spekulasi. Nah, permintaan uang untuk transaksi dan berjaga-jaga ini ditentukan oleh pendapatan masyarakat dan pendapatan nasional. Pada sumbu datar itu menunjukkan jumlah uang yang diminta, sedangkan sumbu tegak itu menunjukkan pendapatan nasional. Jadi dalam kurva ini bergerak dari kiri bawah ke kanan atas. Jadi hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi pendapatan nasional, maka jumlah permintaan uang untuk transaksi itu semakin besar. Nah, yang kedua adalah kurva permintaan uang untuk spekulasi. Nah, pada sumbu datar itu menunjukkan jumlah uang yang digunakan untuk spekulasi, sedangkan sumbu tegak itu adalah suku bunga. Nah, dalam kurva ini menunjukkan bahwa semakin rendah suku bunga, maka semakin besar keinginan orang-orang untuk menyimpan uangnya dan tidak menggunakannya untuk kegiatan spekulasi. Saya Fatimah Zahra akan menjelaskan tentang permintaan dan penawaran uang dan suku bunga. Dalam teori Keynes telah dijelaskan bahwa suku bunga akan dipengaruhi oleh permintaan dan penawaran uang. Sebelumnya, Keynes telah menjelaskan bahwa permintaan uang ke atas ditentukan oleh 3 motif. Yang pertama dengan motif transaksi, di mana uang dijadikan sebagai alat pembayaran untuk melakukan transaksi reguler yang telah dilakukan. Motif bertransaksi ditentukan oleh
tingkat pendapatan. Semakin tinggi tingkat pendapatan, maka semakin banyak transaksi yang dilakukan. Yang kedua adalah motif berjaga-jaga. Motif berjaga-jaga juga dipengaruhi oleh tingkat pendapatan. Semakin tinggi tingkat pendapatan, maka akan semakin besar uang yang diminta untuk berjaga-jaga. Dan yang ketiga adalah motif spekulasi, di mana apabila perekonomian telah terjadi secara modern, maka masyarakat akan menggunakan uang sebagai alat pembayaran untuk membeli obligasi, saham, dan lain-lain, dengan memperhatikan tingkat suku bunga dividen yang dihasilkan. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang grafik permintaan uang. Dalam grafik A grafik A itu menunjukkan bahwa kurva untuk permintaan uang secara transaksi dan berjaga-jaga, yang dimana kurva MSP tegak lurus karena tidak dipengaruhi oleh tingkat suku bunga. Maka dari itu kurva untuk transaksi dan berjaga-jaga tidak elastis sempurna. Kemudian yang B menunjukkan motif spekulasi, di mana motif spekulasi ditunjukkan dengan di mana permintaan ditunjukkan dengan MD. Oleh sebab itu yang meliputi motif transaksi dan motif berjaga-jaga. Kemudian untuk kurva permintaan dijelaskan di kurva C, yang dimana MD adalah permintaan, dan kurva permintaan untuk mencari MD dengan cara menjumlahkan MSP dengan kurva MSP dengan kurva MTP. Kurva MD menunjukkan bahwa suku bunga sebesar RO akan menghasilkan permintaan uang sebesar DO, dan sebaliknya suku bunga sebesar R1 akan menghasilkan uang sebesar D1. Kemudian saya akan menjelaskan tentang grafik penawaran uang, di mana MD pada grafik merupakan jumlah permintaan yang dengan cara mencarinya dengan menjumlahkan kurva MSP dengan jumlah MTP, yang kemudian akan mendapatkan hasil kurva MD atau DM. Sedangkan kurva MS0 dan MS1 adalah kurva penawaran. Penawaran uang tertentu ditentukan oleh pemerintah melalui bank sentral. Oleh sebab itu maka kurva penawaran uang tidak bersifat elastis sempurna atau kurva penawaran uang tegak lurus, di mana perubahan-perubahan dalam penawaran uang ditentukan oleh pergeseran kurva itu sendiri. Apabila kurva bergeser ke kiri, maka penawaran uang semakin menurun, dan apabila kurva bergeser ke kanan, maka penawaran uang semakin naik. Kemudian selanjutnya adalah grafik penentuan suku bunga. Kita asumsikan bahwa penawaran berada di kurva MSO, maka ia akan bersilangan dengan MD di E0, yang berarti akan menghasilkan bunga sebesar R0. Dan kita asumsikan lagi bahwa penawaran berada di kurva MS1, yang berarti kurva tersebut bersilangan dengan kurva MD atau DM di E1, yang berarti menghasilkan tingkat suku bunga sebesar dengan R1. Saya akan menjelaskan tentang mekanisme transmisi, di mana sudah ditunjukkan dalam gambar yang pertama, bahwa gambar pertama adalah perpindahan tingkat suku bunga dari MS0 menjadi MS1, yang berarti menurunkan tingkat suku bunga yang dari R0 menjadi R1, sehingga menyebabkan pertambahan investasi yang ditunjukkan pada kurva kedua.
Menuju kurva kedua. Dalam kurva kedua, sebelum adanya kenaikan investasi, suku bunga awalnya R0, investasi swasta adalah I0. Ketika adanya penambahan investasi, maka investasi bertambah menjadi I1 dan suku bunga berkurang menjadi I1 dan berkurang menjadi R0. Kemudian yang menyebabkan investasi bertambah. Pertambahan investasi ditunjukkan oleh kurva ketiga, yang dimana sebelum adanya penambahan investasi, pengeluaran agregat berada di titik AE0 dan pendapatan nasional berada di titik Y1. Ketika adanya pertambahan investasi, pengeluaran agregat berpindah dari AE0 menjadi AE1 dan dan pendapatan nasional bertambah dari Y0 menjadi Y1. Dari sini dapat kita simpulkan bahwa apabila penawaran uang mempengaruhi tingkat pendapatan negara. Apabila penawaran uang naik, maka tingkat kesempatan kerja dan tingkat pendapatan nasional akan bertambah. Sedangkan apabila kurva penawaran uang menurun, maka akan menyebabkan tingkat pendapatan nasional turun dan tingkat kesempatan kerja juga menurun. Baik, saya Rizky Kusbini. Di sini saya akan menjelaskan mengenai perangkap likuiditas dan efek perubahan penawaran uang dalam analisis ADAS. Yang pertama yaitu perangkap likuiditas. Perangkap likuiditas adalah suatu keadaan di mana suku bunga dalam perekonomian mencapai tingkat yang sangat rendah dan menyebabkan permintaan uang untuk tujuan spekulasi menjadi elastis sempurna. Dapat kita lihat dalam gambar kurva berikut ini. Kita asumsikan pada awalnya penawaran uang adalah MS0. Pada tingkat penawaran ini, kurva MD menyilang MS di titik E0 dan menunjukkan bahwa suku bunga adalah 4%. Kemudian kita asumsikan pemerintah menambah penawaran uang menjadi MS1. Perubahan ini menyebabkan keseimbangan antara permintaan dan penawaran uang dicapai di titik E1. Dan dapat kita lihat di titik E1 bahwa kurva permintaan uang sudah mulai menjadi elastis sempurna. Sehingga meskipun pemerintah menambah kembali penawaran uang menjadi MS2, tingkat suku bunga tetap 2% dan tidak menjadi semakin rendah. Selanjutnya yaitu efek perubahan penawaran uang dalam analisis ADAS. Yang pertama yaitu efek perubahan penawaran uang ke atas kurva AD. Dapat kita lihat dalam grafik berikut ini bagaimana perubahan penawaran uang mempengaruhi keseimbangan Y sama dengan AE dan pendapatan nasional. Pada awalnya diasumsikan pengeluaran agregat adalah E0 pada tingkat harga P0. Pengeluaran agregat tersebut akan menyebabkan keseimbangan pendapatan nasional dicapai di E0. Dengan demikian, pada mulanya pendapatan nasional adalah Y0. Apabila penawaran uang berkurang, kurva AE0 akan bergeser menjadi kurva AE1. Dan keseimbangan ekonomi akan dicapai di titik E1, serta pendapatan nasional berkurang menjadi Y1. Perubahan ini berlaku pada tingkat harga yang tidak berubah, yaitu P0. Selanjutnya yaitu adalah efek perubahan penawaran uang ke atas keseimbangan ADAS. Yang pertama itu adalah kurva AS landai. Di sini dapat kita lihat bahwa kurva AS adalah landai dikarenakan perubahan tingkat harga dari P0 menjadi P1 itu tidak terlalu jauh. Dan dapat kita lihat bahwa kurva AS yang kedua itu curam, menunjukkan bahwa perubahan tingkat harga itu cukup tinggi, yaitu dari P0 menjadi P2 yang dapat menyebabkan perubahan pada pendapatan nasional dan keseimbangan antara AD dan AS. Baiklah, nama saya Lasa Fadini. Saya akan menjelaskan tentang kebijakan moneter. Kebijakan moneter terbagi menjadi dua. Yang pertama, kebijakan moneter kuantitatif dan kebijakan moneter kualitatif. Kebijakan moneter kuantitatif adalah langkah-langkah bank sentral
yang bertujuan untuk mempengaruhi jumlah penawaran uang dan suku bunga dalam perekonomian. Yang kedua, ada kebijakan moneter kualitatif, yaitu langkah-langkah bank sentral yang bertujuan untuk mengawasi bentuk-bentuk pinjaman dan investasi yang dilakukan oleh bank-bank perdagangan. Ada 3 kebijakan atau tindakan dari kebijakan moneter kuantitatif. Yang pertama, ada operasi pasar terbuka atau yang sering dikenal dengan jual beli surat-surat berharga di dalam pasar uang dan pasaran modal. Di dalam masa inflasi, kegiatan ekonomi secara berlebih-lebihan harus dikurangkan. Salah satu caranya adalah dengan mengurangi jumlah penawaran uang. Tujuan ini dapat dilakukan oleh bank sentral dengan cara membeli surat-surat berharga. Dengan demikian, tabungan giral di masyarakat dan cadangan yang dipegang oleh bank-bank perdagangan dapat berkurang. Selanjutnya, itu ada supaya operasi pasar terbuka itu efektif, ada 2 yang harus diwujudkan dalam perekonomian. Yang pertama, bank-bank perdagangan tidak memiliki kelebihan cadangan. Apabila bank tersebut memiliki kelebihan cadangan yang cukup besar, maka mereka dapat membeli surat-surat berharga yang dijual oleh bank sentral. Yang kedua, dalam perekonomian, operasi pasar terbuka ini yang menjadi tujuan utama atau agar operasi pasar terbuka ini mencapai tujuannya adalah hanya dengan adanya satu kegiatan yang jual beli surat berharga tersebut. Lalu yang kedua, ada tindakan mengubah suku diskonto dan suku bunga. Di dalam meminjamkan dana, bank sentral ini menetapkan suku bunga yang harus dibayar oleh bank-bank perdagangan atas pinjamannya. Juga menetapkan suku diskonto dari sertifikat Bank Indonesia atau surat-surat berharga lainnya. Tingkat ini biasa disebut dengan suku diskonto atau suku bunga. Adapun kalimat lain yang sering kita dengar dalam mengubah suku diskonto atau suku bunga ini adalah mendiskontokan surat-surat berharga. Hal ini terjadi apabila bank-bank perdagangan ini menjual surat-surat berharga kepada bank sentral. Lalu, apabila bank sentral ingin menaikkan kegiatan ekonominya, maka suku diskonto harus diturunkan. Lalu sebaliknya, apabila bank sentral ingin mengurangi kegiatan perekonomian akibat kegiatan ekonomi yang terlalu tinggi, maka suku diskonto harus dinaikkan. Tindakan yang ketiga adalah mengubah tingkat cadangan minimum. Apabila kelebihan cadangan banyak di dalam bank-bank perdagangan mempengaruhi penawaran uang, maka kebijakan yang paling efektif adalah mengubah tingkat cadangan minimum. Lalu, kelebihan cadangan yang terdapat di bank perdagangan dapat dihapuskan dengan cara menaikkan tingkat cadangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Iza Abdillah dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang kebijakan moneter kualitatif dan efek kebijakan moneter dalam grafik. Baik, selanjutnya langsung saja. Kebijakan moneter kualitatif pengertiannya adalah langkah bank sentral yang bertujuan untuk mengawasi bentuk-bentuk pinjaman dan investasi yang dilakukan oleh bank perdagangan. Sebenarnya tujuan utama dari kebijakan ini adalah untuk mempengaruhi jenis-jenis pinjaman yang diberikan institusi-institusi keuangan yang diawasi oleh bank sentral, dengan harapan bank sentral dapat menggalakkan pertumbuhan ekonomi ke arah yang diharapkan. Kemudian macam-macam kebijakan moneter kualitatif, yaitu ada 2 jenisnya. Ada pengawasan pinjaman secara terpilih, yang artinya menentukan jenis-jenis pinjaman yang harus dikurangi atau digalakkan. Kemudian ada pemujukan moral. Pemujukan moral itu melaksanakan kebijakan bank sentral dengan mengadakan pertemuan langsung, dengan mengadakan meeting antara pimpinan bank sentral dengan pimpinan bank-bank perdagangan untuk meminta mereka melakukan langkah-langkah tertentu ke depannya untuk mengatasi masalah ekonomi. Kemudian ada pengawasan pinjaman secara terpilih.
jenis pertama, yaitu untuk memastikan bank-bank perdagangan memberikan pinjaman dan melakukan investasi yang sesuai yang diinginkan oleh pemerintah. Pengawasan ini dilakukan terhadap bentuk peminjaman dan investasi keuangan yang dilakukan oleh bank perdagangan dan diawasi oleh bank sentral. Kemudian ada langkah-langkah bank sentral dalam mengendalikan pinjaman bank, yaitu mengarahkan supaya bank-bank perdagangan memberikan pinjaman kepada pembeli-pembeli dengan tingkat bunga yang rendah. Kemudian menggalakkan pemberian pinjaman kepada pedagang-pedagang kecil dan memberikan syarat yang lebih ringan untuk pinjaman yang akan diberikan kepada industri rumah tangga. Baik, selanjutnya ada kebijakan pinjaman secara terpilih dapat dilakukan kepada pinjaman bank perdagangan kepada para konsumen dan pinjaman untuk membeli saham. Pinjaman kepada para konsumen ini bertujuan untuk memberikan syarat-syarat yang lebih ringan kepada peminjam-peminjam untuk membeli barang yang tahan lama atau rumah misalnya. Kemudian kebijakan ini diambil ketika ekonomi menghadapi banyak pengangguran. Jadi ketika banyak sekali pengangguran, kebijakan ini diambil. Kemudian ada pinjaman untuk membeli saham, yaitu mengendalikan pinjaman yang diberikan untuk membeli saham di pasaran dengan hanya sebagian saja dari pembelian yang dapat menggunakan pinjaman dari bank. Itu. Kemudian selanjutnya ada pembujukan moral. Pembujukan moral ini dilakukan antara bank sentral dengan bank umum, yaitu pertemuan yang dilakukan oleh pimpinan-pimpinan bank sentral dan pimpinan bank umum. Kemudian hal ini biasanya dilakukan dengan langkah-langkah yang sangat mengikat dan semua bank-bank perdagangan harus mengikuti apa yang ditetapkan oleh bank sentral. Dan apabila ada bank umum yang tidak mengikuti kebijakan tersebut, maka bank sentral bisa mengambil tindakan lebih lanjut. Selanjutnya adalah efek kebijakan moneter dalam grafik. Efek kebijakan moneter dalam grafik ini ada dua, yaitu grafik pendekatan pengeluaran agregat, kemudian analisis ADAS. Kita akan membahas tentang pengeluaran agregat terlebih dahulu. Pada grafik A ini menunjukkan efek kebijakan moneter dalam analisis pengeluaran agregat. Pengeluaran agregat pada ketika ekonomi mengalami kemunduran adalah AE0, dan dengan demikian keseimbangan yang dicapai adalah di titik E0 dan pendapatan nasionalnya adalah Y0. Kebijakan moneter ini menambah pengeluaran agregat dan perubahan ini ditunjukkan oleh perubahan AE0 menjadi AE1 dan pendapatan nasional meningkat menjadi Y1. Pertambahan pendapatan nasional ini akan menambah kesempatan kerja dan mengurangi pengangguran. Kemudian ada efek kebijakan moneter yang menggunakan analisis ADAS. Keseimbangan asal yaitu pada ketika dicapai E0 di titik persilangan AD0 dan AS. Keseimbangan ini sama dengan keseimbangan pendekatan agregat tadi, Y sama dengan AE. Maka harga pada keseimbangan asal ini ada di titik P0. Oleh karena kebijakan moneter memindahkan pengeluaran agregat dari AE0 menjadi AE1 seperti tadi, menyebabkan pendapatan nasional bertambah sebanyak Y0, Y1. Maka kurva AD0 bergeser ke titik AD1 yang melalui titik E1 di mana E0, E1 sama dengan Y0, Y1. Kemudian kurva AD memotong kurva AS di titik E2. Dan ini merupakan keseimbangan ADAS yang baru yang merupakan efek dari melaksanakan kebijakan moneter. Keseimbangan yang baru ini menunjukkan pendapatan nasional real meningkat dari Y0 menjadi Y1. Kemudian tingkat harga meningkat dari P0 menjadi P1. Dan dalam analisis ADAS ini, keseimbangan yang baru, pendapatan nasional real lebih rendah daripada Y1. Y2 lebih rendah daripada Y1. Mengapa? Karena hal itu bersumber dari pertambahan pengeluaran agregat dari AE0 menjadi AE1 dan akan meningkatkan harga-harga
Dan ini mengurangi pendapatan nasional real dan pengeluaran agregat real, yang itu yang mencapai Y2. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Tadi adalah presentasi saya tentang kebijakan moneter kualitatif dan efek kebijakan moneter dalam grafik. Selanjutnya saya akan menjawab mengenai sebuah pertanyaan dari kelompok 4. Pertanyaan dari Federico, terima kasih Federico. Jadi pertanyaannya adalah, apakah ada kesamaan di antara kedua teori yang telah dijelaskan? Nah, kita juga udah pasti tahu kan, kalau kedua teori itu bentuknya aja udah beda, itu perbedaannya kan. Tapi juga ada kesamaan pada kedua teori ini. Kesamaannya adalah jumlah penawaran uang itu jumlahnya akan selalu sama dengan kenaikan harga, dimana contohnya itu jika penawaran uangnya itu naik maka harganya juga akan naik, sementara presentasinya akan naik. Sementara apabila jumlah penawaran uangnya itu turun maka presentasi harganya itu akan turun juga. Itu merupakan kesamaan dari kedua teori ini. Nah, semoga dapat menjawab pertanyaan dari Federico. Terima kasih. Selanjutnya saya lanjutkan ke sebelah saya. Pertanyaan dari kelompok 5, yaitu alasan mengapa harus uang yang digunakan dalam proses transaksi jual beli barang ataupun jasa. Jadi alasannya yang pertama yaitu karena uang itu mudah dibagi. Nah, dalam hal ini apabila misalnya Anda masih menerapkan sistem barter pada zaman dahulu, misalnya Anda ingin membeli satu karung beras dengan menukarkan satu ekor sapi Anda kepada si penjual, maka Anda akan rugi. Dan tidak mungkin Anda akan membagi sapi Anda tersebut menjadi beberapa bagian. Maka dari itu digunakanlah uang sebagai alat yang paling efektif untuk menangani masalah tersebut, karena uang memiliki pecahan-pecahan yang dapat digunakan dalam transaksi jual beli. Nah, yang kedua itu karena uang mudah dibawa kemana saja. Jadi uang tersebut sifatnya adalah mudah dimasukkan ke dompet ataupun di saku, dan sehingga Anda bisa membawanya kemanapun Anda pergi apabila Anda memerlukan uang tersebut untuk melakukan transaksi pembelian ataupun penjualan suatu barang ataupun jasa. Yang ketiga adalah uang tersebut memiliki jaminan. Jadi uang tersebut kan dijamin oleh pemerintah, otomatis masyarakat akan lebih percaya dalam menggunakan uang tersebut. Dan yang keempat itu uang tidak mudah rusak ataupun basi. Misalnya Anda menggunakan makanan ataupun benda-benda lainnya dalam sistem transaksi jual beli, pertukaran transaksi jual beli, maka otomatis barang tersebut akan rusak ataupun basi. Lain dengannya dengan uang, maka uang tersebut akan jauh lebih lama bertahan daripada seperti makanan maupun hewan ternak yang akan Anda tukarkan dengan barang yang ingin Anda beli. Oke, sekian dari penjelasan dari saya. Terima kasih. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1, yang dimana pertanyaannya adalah bagaimanakah tingkat suku bunga dapat mempengaruhi investasi. Jadi tingkat suku bunga sangatlah penting dalam mempengaruhi investor untuk menarik investor menanamkan modalnya di suatu negara tersebut. Apabila suatu suku bunga di negara tersebut turun, maka investor akan berbondong-bondong menanamkan modalnya ke negara tersebut, karena suku bunga tersebut turun sehingga membuat investor tersebut akan mendapatkan modal yang besar. Seperti itu. Terima kasih. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2, yaitu apa yang terjadi jika penawaran uang bertambah. Jawabannya adalah, jika penawaran uang bertambah, maka kurva AE yang pada awalnya berada di titik AE0 akan bergerak ke atas menjadi AE2. Keseimbangan ekonomi akan dicapai di titik E2 dan pendapatan nasional menjadi Y2. Berbanding terbalik dengan apabila penawaran uang berkurang, yang kurva AE-nya adalah bergerak ke bawah, yaitu ke AE1.
akan menjawab pertanyaan dari kelompok 7, bagaimana contoh mengubah tingkat cadangan minimum, yaitu dengan cara kita bisa memberikan contoh seperti ini. Bila cadangan minimum mewajibkan 20%, tetapi bank-bank perdagangan memiliki cadangan sebesar 25%, maka dalam keadaan seperti ini, kebijakan operasi pasar terbuka dan kebijakan mengubah tingkat bunga itu tidak akan berpengaruh atau tidak akan memberikan efek ke atas jumlah penawaran uang. Maka dengan keadaan yang seperti ini, kebijakan yang paling efektif untuk ditempuh adalah dengan cara mengubah tingkat cadangan minimum untuk mempengaruhi jumlah penawaran uang tadi. Sehingga perlulah terlebih dahulu suku cadangan dari contoh tadi dinaikkan sebesar 25%. Terima kasih. Oke, saya akan menjawab pertanyaan dari Elisa kelompok 6. Apa saja yang termasuk dengan kebijakan kualitatif? Oke, kebijakan kualitatif seperti yang sudah saya jelaskan pada pertama tadi, ada dua, yaitu kebijakan pengawasan pinjaman secara terpilih dan pembujukan moral. Nah, pengawasan pinjaman secara terpilih ini dilakukan dengan menentukan jenis-jenis pinjaman yang harus dikurangi atau digalakkan. Pinjaman-pinjaman mana yang harus dikurangi dan digalakkan oleh bank-bank perdagangan dan diawasi oleh bank sentral. Kemudian ada pembujukan moral. Pembujukan moral ini dalam melaksanakan kebijakan pembujukan moral ini yaitu mengadakan pertemuan, mengadakan meeting langsung dengan pimpinan-pimpinan bank-bank perdagangan yang dilakukan oleh bank sentral untuk meminta melakukan langkah-langkah tertentu yang telah ditetapkan oleh bank sentral. Baik, itu saja jawaban pertanyaan dari Elisa. Terima kasih.